Kematian Ahmed serta penculikan Gonca oleh Alaeddin menimbulkan ketegangan di perkampungan Kayi. Tanpa berpikir panjang, Ibrahim Bey menuntut pertanggungjawaban Osman atas kematian putranya. Sementara itu, Osman menyimpulkan bahwa semua ini bisa saja fitnah. Namun Ibrahim Bey tidak mau mendengar, sebab jelas-jelas ada saksi yang melihatnya. Pertempuran pun tidak bisa terelakkan, hanya saja Osman menginstruksikan bahwa darah saudaranya tidak boleh ada yang tertumpah. Osman menyandera Ibrahim Bey dan istrinya, lalu memberikan pengertian bahwa keadilan akan tetap ditegakkan meskipun itu menyangkut putranya. Sementara itu di tempat lain, rombongan Alaeddin disergap Olcay. Bahkan dia memberitahu mereka bahwa tidak akan lepas dari hukuman karena telah membunuh Ahmed. Mendengar itu tentu saja mereka bingung. Ibrahim Bey dan Yakub Bey menolak menarik instruksi. Mereka menganggap darah harus dibayar dengan darah. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang memalukan jika Osman enggan bertanggung jawab. Hingga akhirnya, prajurit Osman terpaksa melumpuhkan lawan mereka hingga akhir, namun tetap tidak mencederai. Osman mengajak Yakub Bey dan Ibrahim Bey untuk berpikir jernih. Sebab bisa jadi ini adalah permainan musuh untuk memecah belah mereka. Sementara itu Alaeddin dan yang lainnya merasa yakin jika tidak ada yang membunuh Ahmed. Olcay tidak punya pilihan selain menghabisi mereka. Jika tidak, mereka akan bersaksi dan merusak rencananya. Namun belum sempat bergerak, Boran dari tempat persembunyiannya menyerang anak buahnya. Alhasil itu mempermudah Alaeddin dan yang lainnya untuk melarikan diri. Jelas sekali sesuai sumpahnya, Boran tidak akan pernah meninggalkan Osman sampai kapanpun. Hati Melike Hatun hancur melihat putranya mati mengenaskan. Ketika orang-orang ingin membantu menandu jasad putranya, ia menolak. Melike Hatun memilih untuk menandunya sendiri. Bala Hatun sempat mengatakan kepadanya bahwa dia juga pernah pada posisi seperti dirinya saat kehilangan Halime. Osman mengeluarkan instruksi bahwa rombongan Yakub Bey dan Ibrahim Bey akan ditahan di perkampungan Kayi sampai masalahnya jelas. Dia mendorong untuk diadakan pengadilan resmi dihadiri kadi. Dan untuk memupus keraguan, Osman berani mengatakan bahwa jika Alaeddin putranya bersalah, maka darahnya halal bagi mereka. Hanya saja Ibrahim Bey dan Yakub Bey tetap ngeyel, merasa tidak percaya. Osman pun kehabisan kata-kata dan menyuruh mereka bersabar sampai pengadilan nanti. Di tengah pelarian, Gonca mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti jalur yang ia pilih. Alasannya jalur itu biasa digunakan sukunya untuk berburu dan sudah dipasang jebakan. Olcay tidak sadar dan tetap mengikuti mereka. Kata-kata Osman bisa sedikit meredam emosi Yakub Bey dan Ibrahim Bey. Mereka hanya berharap keadilan benar-benar ditegakkan sesuai janjinya. Osman akan memulai penyelidikan dan semua diminta menunggu. Namun Ibrahim Bey juga menuntut hasil penyelidikannya untuk tidak ditutup-tutupi. Melike Hatun terus meratap di samping jasad anaknya. Bala Hatun mendekat dan mencoba menghiburnya. Namun hati Melike terlanjur diliputi amarah. Diam-diam ia mencabut belati, lalu melukai Bala Hatun. Tentu hal ini semakin memperkeruh keadaan. Bala Hatun balik mengancam jika setelah ini ia tidak bisa menahan kesabarannya. Gonca menunjukkan kepada rekan-rekannya di mana jebakan-jebakan itu dipasang. Setibanya di tempat itu, Olcay sebenarnya menyadari, hanya saja ia terlambat memberikan instruksi. Akibatnya, sebagian besar anak buahnya terkena jebakan. Alaeddin dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelarian. Fatma mengutarakan kekhawatirannya kepada Bala Hatun jika nanti Alaeddin terbukti bersalah. Tentu saja hukuman mati akan menunggu kakaknya itu. Bala Hatun menyuruhnya berdoa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yakub Bey membujuk Ibrahim Bey bahwa mereka tidak boleh berdiam diri menunggu kabar dari Osman. Dan karena mereka dijaga ketat, maka orang-orang mereka yang akan bergerak. Osman menyadari jika permasalahan ini adalah permainan pihak luar. Di satu sisi, ia tidak ingin melukai saudara-saudaranya. Namun di pihak lain, Ibrahim Bey dan Yakub Bey tidak akan pernah berhenti menyakiti mereka. Di pihak lain, Ibrahim Bey menginginkan Alaeddin mati. Yakub Bey kemudian menyuruh Mehmet untuk melakukan tugas ini. Mengenai Gonca, menurutnya Mehmet mengetahui apa yang harus ia lakukan. Tugay mengingatkan perjanjian dari Osman bahwa tidak ada darah saudara yang tertumpah. Ibrahim Bey berkata, itu tidak mungkin setelah masalah ini. Selama Osman mencari Alaeddin dan Gonca,
perkampungan dipercayakan kepada Gundus B. Di sisi lain, Mehmet dan Kanyumas mencari celah agar bisa keluar. Satu-satunya yang penjagaannya lemah adalah tempat pelatihan. Fatma yang sedang melatih Gazi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih mereka dibantu pelayan Sadet Hatun. Mehmet dan Kanyumas berhasil mengambil kuda dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pelayan Sadet Hatun pun berhasil dilumpuhkan, namun itu sudah terlambat. Ketika sedang terjadi ribut-ribut, Yakub B keluar untuk membela anak buahnya. Gundus B yang bertanggung jawab di situ kalah debat dan tak bisa berbuat apa-apa selain mengutus orang untuk melaporkannya kepada Osman. Saat ini Osman dan rombongannya belum jauh dari perkampungan. Dia sangat marah mendengar kabar Mehmet melarikan diri. Terpaksa ia membagi rombongannya menjadi dua. Satu pihak ke Uts Pasar, satu pihak mencari Aladin. Kita beralih ke Boran yang menyandra teman Konur. Setelah beberapa waktu bersama, mereka menyadari jika memiliki tujuan yang sama. Boran menceritakan situasi yang terjadi di perkampungan antara Osman dan Ibrahim B. Mereka tidak ingin fitnah ini terus berlanjut, mereka akan mencari solusi. Mehmet tiba di Uts Pasar dan langsung ngamuk pada anak buahnya yang gagal menjaga Gonca. Dia lalu membawa anak buahnya dalam pencarian Aladin. Holovira mengaku kecapean, tidak sanggup berlari lagi. Padahal mereka harus menghadapi anak buah Olce yang sudah semakin dekat. Aladin dan Gonca mengikat janji bahwa akan sehidup semati apapun yang terjadi. 3 anak buah Olce, salah satunya penunggang kuda. Begitu mereka berhasil dihabisi, Aladin memerintahkan Holovira untuk pergi memberitahu Osman dengan menaiki kuda tersebut. Awalnya Holovira keberatan, ia tidak mau meninggalkan teman-temannya. Namun mengingat keselamatan teman-temannya lebih penting, ia pun bersedia. Osman dan rombongan tiba di Uts Pasar dan langsung dihadang para prajurit. Carkute turun sebagai penengah, mengadakan pendekatan dari hati ke hati, mengingatkan bahwa mereka pernah berbagi roti bersama. Carkute menjelaskan bahwa semua ini salah paham, ini merupakan permainan musuh. Osman juga membantu meyakinkan bahwa mereka tidak akan menumpahkan darah saudara. Osman dan Balahatun masuk ke tenda penjara untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat pertempuran lebih banyak di dalam sel, namun darah ditemukan di luar. Belakangan kecurigaan mereka terbukti setelah penjaga memberitahu bahwa setelah Aladin berhasil membawa kabur Gonca, datang Olcay dan anak buahnya. Temuan ini menjadi catatan Osman, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Aladin dan Gonca. Ketika Mehmet bertemu dengan Olcay, dia terus dikompor-kompori bahwa adiknya diculik oleh Aladin dan mereka sedang mengejarnya. Mendengar itu, Mehmet semakin tidak sabar untuk segera membunuh Aladin. Sedangkan Olcay sendiri juga sudah tidak sabar untuk menemukan mereka. Takut mereka bersaksi dan merusak rencananya. Osman dan Balahatun menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan Aladin. Hal itu semakin diperjelas dengan kedatangan Holovira. Osman dan yang lainnya segera berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan Holovira. Sementara itu rombongan Aladin terdesak. Dari tempat persembunyiannya ia melihat Olcay membawa anak buahnya yang sangat banyak. Aladin memutuskan agar Gonca dan Gulce pergi terlebih dahulu. Tidak mudah meyakinkan Gonca, namun ia menyadari harus mencari bantuan. Di sisi lain, Carkute kesulitan untuk menebak arah kepergian mereka karena jejaknya terlalu banyak. Terpaksa Osman menyuruh semua untuk berpencar. Gonca ditemukan oleh Mehmet, namun tiba-tiba muncul Orhan untuk menghalanginya. Keduanya kemudian berduel 1 lawan 1 dan dimenangkan oleh Orhan. Di waktu yang sama, Aladin keluar dari persembunyiannya dan harus menghadapi Olcay dan anak buahnya. Berhubung hanya berdua dengan bayi sunggur, tentu mereka sangat kewalahan. Orhan memerintahkan prajuritnya mengikat Mehmet ke pohon. Dia pun datang tepat waktu untuk membantu Aladin. Namun Olcay telah kabur duluan untuk mengejar Gonca. Pertempuran ini semakin mudah ketika Balahatun juga datang. Selesai pertarungan, Aladin sangat lega bertemu dengan ibunya. Namun mereka tidak lupa bahwa ada Gonca yang masih dalam bahaya. Olcay sudah sangat percaya diri ketika menemukannya. Namun siapa sangka, karena ternyata di belakangnya muncul Osman. Duel pun terjadi. Osman berhasil merebut cemeti dan mengalungkannya ke leher Olcay. Namun seperti musuh-musuh Osman yang lain, ketika memiliki kesempatan, Olcay berhasil kabur. Sementara itu di tempat lain, Kanyumas berhasil menemukan Mehmet lalu membebaskannya.
Mereka menganggap bahwa keluarga Osman bersekongkol untuk melindungi Aladin. Setelah bertemu dengan Aladin dan Gonca, Osman baru mendapatkan cerita secara detail. Ternyata benar ada pihak lain yang ingin mengadu domba. Di hadapan jasad putranya, Ibrahim B terus menyalahkan Osman. Mendengar itu istrinya mengamuk, menganggap dia juga salah. Seharusnya dia tidak hanya fokus dengan persatuan dengan Germian hingga menjadikan putra mereka korban. Melike Hatun mendesak suaminya itu untuk segera bergerak membalas dendam. Jika tidak, maka seumur hidup ia tidak akan pernah memaafkannya juga. Demi darah yang ia teteskan, pembunuh putranya harus merasakan yang lebih perih dari ini. Osman menyadari bahwa Yakub B dan Ibrahim B telah dibutakan. Tidak mudah membuat mereka sadar tanpa mereka membawa bukti yang sangat jelas. Untuk itu, untuk sementara, Osman mengajak rombongannya untuk tidak kembali ke perkampungan. Mereka hanya akan kembali dengan menangkap pelakunya dan dibawa ke pengadilan. Dia bahkan memiliki ide untuk menikahkan Alaidin dengan Gonca. Sebab mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan terpisah lagi. Mendengar itu tentu saja keduanya sangat bahagia. Boran dan teman Konur mengintai markas Olcay. Hanya saja mereka bingung pemimpinnya sedang tidak ada di tempat. Keduanya menganggap posisi mereka aman. Namun anak buah Olcay kemudian menangkap mereka. Sementara itu, Mehmet kembali bertemu dengan Olcay. Karena misi keduanya tidak mudah, Olcay menawarkan kerjasama. Sebagai imbalannya, ia akan membebaskan Ibrahim B dan Yakub B dari tempat Osman. Mehmet selalu mudah dipengaruhi jika itu dianggap menguntungkannya. Padahal ia hanya dimanfaatkan untuk menghancurkan Osman. Di gazebo, Yunus Emre sedang memberikan nasihat kepada Aikut dan Gunduz B mengenai kemunafikan. Tak lama dari itu, Tugay datang ikut bergabung. Yunus Emre melanjutkan, jika dua pihak saudara muslim berselisih, maka yang diuntungkan adalah pihak kafir. Ujian inilah yang sangat berat bagi umat muslim saat ini. Setibanya di Goa, Gonca memberitahu Osman mengenai aliansi ayahnya dengan Tekfur Mece. Osman mengaku sudah tahu ini tidak ada hubungan dengan dirinya. Jadi ini tidak akan mempengaruhi keputusannya untuk menikahkan dirinya dengan putranya. Fatma datang dengan membawa penghulu. Tentu dia menolak tidak dilebatkan dengan pernikahan saudaranya. Ketika malam hari, Olcay tiba di markasnya. Namun ia terkejut sudah ada dua tawanan, Boran dan temannya. Boran menawarkan diri untuk bekerja sama. Namun Olcay kemudian mendekat, lalu mengatakan bahwa ia mencium bau pengkhianatan. Dia telah berjanji akan menghabisi Osman, orang terdekatnya, sampai ke 7 keturunannya. Boran kemudian berkomentar jika Olcay terlalu meremehkan Osman. Malam itu juga pernikahan Aladin dan Gonca digelar di Goa. Meskipun sangat sederhana, sudah cukup membuat mereka bahagia. Bisa kita bayangkan momen ini meskipun tidak lazim. Olcay memulai ritualnya karena akan mengeksekusi Boran. Namun sebelum itu terjadi, Boran mengajukan syarat untuk terakhir kalinya. Sesaat setelah ikatannya dilepaskan, ia segera mengambil korpus yang menjadi andalannya. Dia memainkan musik dan melantunkan syair-syair yang memuji Olcay dan merendahkan Osman. Tanpa diduga, hal itu yang bisa membuat Olcay berubah pikiran dan menjadikan Boran teman. Aladin dan Gonca resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari keluarga dan rekan-rekannya. Balahatun secara khusus menghadiahkan gelang untuk menantunya itu. Semua kemudian memuji dan mendoakan yang terbaik untuk pasangan ini. Gonca tampak terharu sekaligus sedih. Sebab di momen paling membahagiakan, tidak ada satupun anggota keluarga yang hadir. Boran bertanya kepada Olcay apakah ia akan membebaskan Ibrahim B. Namun jawabannya sungguh mengagetkan karena ia ingin menghancurkan semua orang. Aladin mengajak Gonca berbahagia. Namun Gonca justru khawatir bagaimana mereka akan bisa menghadapi keluarganya. Aladin berkata jika sekarang ada dia. Lagi pula mereka telah berjanji akan menghadapi semuanya bersama. Osman dan Balahatun tidak menyangka menikahkan anak mereka di gua. Namun Balahatun khawatir mengenai nasib mereka setelah ini. Pengadilan telah menunggu atas tuduhan yang dilayangkan. Osman hanya bisa menghibur bahwa ia yakin semua akan baik-baik saja. Ibrahim B dan Melike Hatun harus merelakan putranya karena akan segera dimakamkan.
Kundus B yang menjadi penanggung jawab tempat itu bersedia mengantarkan. Di sekitar lokasi makam ternyata sudah disabotase oleh Olcay dan Boran. Mereka tinggal menunggu semua orang berkumpul lalu dihancurkan. Di sisi lain, Osman dan rombongan tiba di perkampungan, namun ia diberitahu untuk segera pergi ke makam Ahmed. Holofira bertanya kepada Balahatun bagaimana kondisi Alaeddin dan Gonca. Balahatun memberitahu pernikahan mereka dan menyembunyikan mereka sementara waktu. Holofira merasa lega dan ia ingin segera pergi ke Konstantinopel. El-Hisham Hatun menyarankan agar Orhan yang mengantarnya. Namun Balahatun menyela agar Holofira menginap semalam lagi. Situasi sedang tidak memungkinkan. Holofira terpaksa menerima meskipun perasaannya sangat sedih. Melike Hatun tidak henti-hentinya menangis di makam putranya. Dia lantas menyuruh suaminya mengambil tanah ini sebagai penyemangat bahwa mereka harus membalas dendam. Ibrahim B semakin terprovokasi. Ia pun bersumpah di depan makam putranya. Olcay menceritakan jebakan yang sudah ia siapkan kepada Boran dan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Tentu Boran ragu-ragu sebab ia melihat yang datang adalah Osman. Olcay memerintahkan anak buahnya menembak ranjau-ranjau yang sudah mereka pasang. Hal itu tidak hanya menjatuhkan Osman dari kudanya, melainkan juga melukai orang-orang yang hadir di pemakaman. Nah, gimana? Semakin seru aja kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.